Hai, Hai. Radio MI kembali menemani weekend pemirsa. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Waktunya melemaskan otot dan syaraf nih Kang, ya. Saya udah kangen banget nonton film di bioskop. Ya, Katanya aduh, sekarang Mbak. udah ini ya. Masih ini ya Pak Kang, udah lama nih kita nih. Maju terus, maju mundur gitu loh. Jadi sudah hampir 4 bulan ya Mbak ya sejak pandemi ini. Memang hampir semua bioskop dari beberapa jaringan nih, ada XX1, ada Blitz, ada beberapa jaringan bioskop tuh tutup, tidak boleh lagi, tidak dikasih izin, dan memang semua menutup. Jadi betul, saya nggak tahu sekarang kondisi bioskop seperti apa. Cuma emang udah nggak ada, kita tidak bisa, mungkin setelah 4 bulan ini kita nggak bisa lagi nonton bioskop. Saya dengar kemarin malah katanya udah ada beberapa yang drive thru kalau nggak salah. mulai operasi. Cuman Enggak, Mbak. katanya bangkunya selang-seling. Tetap nggak boleh Mbak. Yang drive thru yang kalau nggak salah di daerah Sumarekon ya. Di Sumarekon. Tapi kalau semua bioskop sepertinya belum, masih susah. Drive in kali Kang. Drive in ya. Kalau drive thru mah itu kali. Drive in. Kalau drive thru ya. Gitu. Nah, ngomongin film ini Mbak, kan Mbak switch-nya lama di dunia film ya. Lumayan. Saya sampai sekarang masih penasaran apa sih yang membuat menarik sebuah film itu. Apalagi Mbak kan membuat film, meng-create film itu. Seperti apa Mbak? Kalau aku sebenarnya lebih ke produksi ya, karena jadi Tapi kan kalau produksi create-nya itu kan biasanya film itu, kalau film strukturnya lebih jelas biasanya. Bagian kreatif bekerja sebelum di praproduksinya. Jadi mereka building story dimulai dari ide cerita, ya kan, terus dikembangkan menjadi sebuah. Mbak Switch dulu pegang di? Aku di bagian produksi. Produksinya. Jadi biasanya aku itu memimpin produksi filmnya. Jadi strukturnya tuh karena kebetulan mewakili kantor juga, jadi biasanya memang aku ada beberapa ada banyak kru di bawahku untuk melaksanakan sebuah produksi film gitu. Ya memang menarik sekali ya, karena film ini kan dia itu kayak detail sekali. Semua persiapannya detail. Terus kita memikirkan kan scope kita kan pada saat produksi itu bioskop ya. Jadi layar sebesar itu tuh pasti detail-detail kecil-kecil tuh ya, akan karena kelihatan. pasti semua penonton gitu. memperhatikan yang kecil-kecil ya. Pasti akan terlihat mata kan. Beda sama kalau Kalau TV kan kita ya bisa sambil lalu, dan di rumah tuh distract. Sementara orang duduk di bioskop itu kan dia duduk terus nonton gitu. Jadi dia pasti dia lihat semua yang ada di layar itu. Nah Mbak ini yang pretel-pretel itu yang Mbak kerjakan? Ya semuanya yang ada di dalam situ gitu. Jadi biasanya setelah cerita itu di approve semuanya, udah sampai ke produsernya, sampai ininya udah setuju, udah sepakat bahwa oke, film ini ya, ini draft udah bisa jalan. Nah saya mempersiapkan kan, misalnya dalam scene biasanya disebut scene ya untuk adegan-adegannya. Misalnya adegan pertama di rumah. Nah saya yang menyiapkan rumah itu dalam gambaran ceritanya seperti apa gitu. Kadang-kadang kan disebutkan misalnya sebuah rumah putih yang punya halaman yang besar dan luas. Kita mesti cari tuh Kang rumah yang hampir mirip dengan apa yang digambarkan dalam yang skrip sesuai itu. dengan yang digambarkan dalam skrip gitu. Jadi mewujudkan atau kisah ini ya, terjadi di tahun berapa gitu kan. Settingannya tuh Mbak ya, settingannya jadi settingannya kita semua harus persiapkan itu. keren, Bahkan sampai kalau ini terjadi di tahun 90, ya kita harus bikin kan, kita harus serealistik mungkin ya, gitu, serealistik mungkin. Jadi supaya penonton itu bisa relate gitu. Karena kalau misalnya film ini kejadiannya di tahun 90, mungkin anak-anak sekarang gak terlalu aware. Tapi orang-orang yang memang berada pada era itu, dia akan memperhatikan, mungkin loh kok ada Mobilio tahun 90 kan gak mungkin gitu. Tapi saya beberapa kali konon kabarnya Mbak ya, ini konon juga nih.
seringkali ada beberapa adegan yang tiba-tiba muncul barang-barang yang sebenarnya tidak sesuai dengan film itu. Iya. Misalnya tadi Mbak cerita ada mobilio yang tahun 2000-an muncul pada settingan film tahun 90 itu seringkali terjadi karena lupa atau bagaimana, Mbak? Mungkin kalau di film itu ini ya kita semaksimal mungkin itulah gitu, makanya kenapa film itu di semua orang-orangnya tuh sampai terlibat seperti personal banget gitu dengan saat membuat, karena ini kan sebuah kreasi ya, sebuah karya ya gitu. Jadi ya emang orang-orangnya ya bisa dibilang seniman lah, pekerja film gitu. Jadi tapi sering ini Mbak, ya kebobolan juga kan, ya namanya kita kadang suka lupa juga kan, ada barang-barang yang ting muncul gitu kan yang tapi tidak itu kan karena biasanya melalui proses kayak nanti kan setelah produksi nanti ada proses post produksi ya kan, post produksi nanti ada editing itu pun nanti kita harus sepakat itu bahwa oke, ini draft 1 editing nonton, nanti ini dikurangin aja ini, ternyata durasinya masih panjang nih gitu, dikurangin durasinya, loh kok ini ada mobil ini, loh kok ini bajunya kok nggak sesuai gitu ya. Jadi nanti diupayakan semaksimal mungkin supaya bisa seril mungkin gitu. Berarti kalau kita buat film-film kolosal atau film-film zaman dulu susah ya Mbak? Susah Kang, itu biasanya makanya ada beberapa orang yang punya lahan besar, dia jadikan studio. Kalau kayak di Amerika kan dia ada Universal Studio tuh, dia ada satu sudut kota New York kah, atau satu sudut San Francisco kah gitu, atau karena kan setiap kota punya karakter sendiri-sendiri. Kalau gitu. di Indonesia ada? Di Indonesia ada. Di mana Mbak? Ada di sekitar apa tuh Kang, Cibubur ke sana lagi tuh apa ya namanya ya? Taman Mini. Bukan Jonggol, Cilengsi ya. Cilengsi ke sana lagi ya. Itu ada studio besar itu mereka suka pakai buat syuting itu kadang-kadang hutan studio alam TVRI. Studio alam TVRI zaman dulu ya, studio TVRI. Terus di Batam juga ada studio besar juga, itu bisa dipakai untuk syuting. Sebenarnya Mbak, lebih mudah kita syuting di lokasi-lokasi studio seperti itu atau langsung misalnya, dan bayangan saya pada misalnya kita membuat film soal Bandung nih zaman dulu, atau kita langsung ngesetting kotanya langsung Mbak ke Bandungnya gitu loh. Karena kan kalau perubahan pasti terjadi ya Kang, dari tahun 90 misalnya sampai ke tahun 2000-an pasti Bandung itu sudah berubah banyak. Iya, betul. Dan itu kan mungkin hanya daerah-daerah tertentu aja yang masih sama gitu ya. Mungkin bisa diinikan, tapi sebenarnya kalau kita mau mencapai seril mungkin ya di studio gitu, di studio alam itu gitu, karena bisa di set sesuai dengan, cuman itu juga biayanya nggak sedikit kan gitu. Karena harus menyiapkan barang-barang juga ya Mbak yang sesuai dengan settingan film itu. Di film Speed dulu mungkin pernah nonton nggak, Keanu Reeves sama Sandra Bullock, mereka sampai bikin highway, sampai bikin jalan tol. Di jalan yang di bandara ya kalau tidak salah ya. Enggak, itu dibikin jalan tol di luar kota gitu, yang loncat itu bisnya bus itu ya. Kan itu kan bus di sepanjang jalan tuh. Kan nggak mungkin apalagi kalau di luar negeri itu lebih mahal sekali kalau pakai fasum untuk syuting. Sengaja ngebangun sendiri jalan luar highway biasa. Itu ada sekitar 10 kilo. Wow. Ya, gitu. Kalau jalan layang sendiri berarti Mbak ya? Jalan tol sendiri berarti. Luar biasa ya. Itu mereka ini ya, mungkin kalau di dalam negeri kan, kalau di sini kita masih keterbatasan mungkin soal pemasaran atau apa, kita masih skupnya lokal ya. Tapi kalau di luar negeri itu kan mereka terutama di Hollywood ya, mereka berpikir pada saat mereka membuat film, mereka akan jual itu ke seluruh dunia. Jadi investornya berani-berani di sana bikin film sih 100 karena pemasukannya juga besar ya Mbak ya. Iya, bikin film 100 juta dolar mah biasa kan. Ya. Kalau di kita paling besar berapa Mbak? Paling mahal. Ada sih yang mahal-mahal ya, kayak Wiro Sableng. Mahal Wiro Sableng. Itu mahal. Itu makanya kan kalau nggak salah syutingnya itu di hutan, Mbak. Di atas 70 M deh kayaknya sama. Wow. Iya. 70 M ya. Itu paling mahal. Kalau kayak Gundala gitu-gitu itu kan film besar tuh. Ya, jadi itu mahal juga. Iya. Berani. Mbak, karena tadi Mbak cerita soal Highway ya, yang film Speed itu. Kalau di Indonesia Mbak, kita syuting di sebuah jalan raya yang tentunya misalnya settingannya sepi gitu loh. Itu gimana Mbak? Siang gitu loh, bukan malam. Ya nutup jalan Kang.
Nutup jalan? Iya. Diperbolehkan? Diperbolehkan, tapi itu biasanya izinnya sulit sekali ya, tergantung jalanannya apa gitu. Dan itu kan makan biaya yang nggak sedikit ya, karena itu kita harus izin ngelibatkan Mbak Switch pernah punya pengalaman? DLAJR, ngelibatkan kepolisian. Pernah punya pengalaman Mbak? Misalnya menyewa sebuah ruas jalan gitu loh. Kalau nutup jalannya full saya belum pernah sih. Cuman pengalaman temen ada itu film Catatan Si Boy. Mereka nutup bundaran HI itu buat adegan drifting. Mobil itu yang itu berapa lama Mbak itu. Biasanya Mbak nutup itu mereka juga bolehnya nutupnya tengah malam. Malam ya. Iya, kalau kebayang saya siang tuh seperti apa ya siang? Susah. Pagi macet Jakarta ya. Apalagi itu jalan utama ya, jalan utama. Jadi mungkin ini gitu. Nah, kita hari ini punya list film-film Indonesia nih, Kang. Ini 10 besar di tahun 2019 sampai 2020. Tahun kemarin ya. Gitu. Film apa aja nih, Mbak? Yang pertama ini Dilan. Dilan 1991. Ini rilisnya di 28 Februari tahun 2019. Nah, ini luar biasa nih film ya. Trailernya diputarkan ini. Ini di Bandung, Mbak, syutingnya Mbak ya. Box office, iya. Ini ya. di Bandung. Ini kebetulan mungkin di Bandung masih ada ya jalan-jalan sepi seperti itu ya. Masih ada nih. Ini saya tahu jalan sini. Ini apa yang ini ya, apa? Yang nulis Kang Pidi Baik ya. Pidi Baik. Nah, ini di Bandung masih begini jalannya nih. Masih, ya. Ini settingan tahun 91 hampir sama. Itu juga nyari rumah-rumah di sekitar juga sini ya. Kan yang masih asli mungkin agak sulit ya Kang ya gitu. Jadi ini kisah Pangeran Tempur dari bukunya Kang Pidi Baik gitu. Ini belum ada yang mampu menyaingi sih sejak tahun lalu. Ini box office ya. Luar biasa. Sutradaranya Fajar Bustomi. Itu mobil itu masih ada tuh di Bandung mobil warna merah. Sampai 5 juta penonton loh kan. Sampai 6 jutaan ini. Laris manis ya. 6 juta penonton. Sampai akhirnya mereka bikin sequel apalah. Iya, harusnya kan begitu kan. Catatan Si Boy 1 2 3 4, Dilan juga. Kebetulan kemarin saya dengar juga suara dari Milea ya. Baru juga nih versinya. Nah, ini kan potongan rambutnya, jaketnya. 90 banget nih, 90 banget. Iya, tuh masih ada itu bebek-bebek. Angsa-angsaan Mbak ya. Ada di Bandung Mbak, ini masih ada. Nih, makanya mereka kan mereduce rumahnya juga akan lebih banyak syuting di dalam rumah ya, rumahnya juga di jalanan. Ya, tapi kalau rumah-rumah seperti ini di Bandung masih banyak Mbak. Nggak jauh berubah lah. Karena banyak heritage juga di Bandung. Iya, ini pak gurunya. Rumah begini masih ada nih. Ini mungkin udah ke Dago ke atas itu Setiabudi tuh ya Kang ya, yang masih banyak ya. Ini ada alun-alun nih kayaknya nih. Ya kan, ini motor-motornya. Itu makanya kan adegan rame-rame dia jalan di situ tuh ini ya. Oke, apalagi Mbak? Terus yang kedua tuh ada 2 Garis Biru. Ini dia juga sekitaran Juli tahun 2019. Ini yang menulis Gina Esnur. Ini film ini kalau tidak salah pernah kontroversi. Iya, kontroversi ya Mbak ya. Karena menceritakan soal anak di usia muda hamil ya. Ini kayak ini sih apa sebenarnya sex education ya. Ini juga nih Kang, sampai laris banget ini sampai 2 jutaan penonton. Karena kontroversi juga sih Mbak, jadi banyak yang tertarik seperti apa filmnya. Dan sebenarnya ini relate ya ke kehidupan kita sehari-hari. Ini sebuah kasus-kasus masalah-masalah di kalangan remaja kita juga nih gitu, karena seks bebas. Mungkin kurangnya pendidikan seksual gitu ya dari orang tua gitu. Dari rumahnya. Terus ada Danur 3 nih, Sunyaruri ini. Danur nih udah sampai ketiga nih Kang nih. 1 2 3. 3-3-nya jangan laku semua ya Mbak ya? Iya. Ini sih kalau film horor tuh dia udah pasti laku ya di Indonesia. Yang pertama kan dia ada Danur, terus ada Danur Madah. Terus ini sekarang Danur Sunyaruri. Gitu. Ini Prilly Latukonsina nih yang main nih. Tuh Ini dari novel kalau nggak salah ya? Iya, ini siapa yang nulis ya? Kan kalau nggak salah yang nulis tuh Risa Saraswati. Mungkin pertemanan kami sejak awal. Ini horor ya Mbak?
Ya, ini horor. Kalau horor tuh biasanya Pasti udah laku sih. ini sih. Dia punya segmen sendiri Segmen ya. sendiri. Ini juga nyampe 2,5 juta penonton ini. Terus ada My Stupid Boss 2. Oke, ini film siapa nih? My Stupid Boss My 2? Stupid Boss 2 ini Upi Avianto nih. BCL nih Mbak, ya saya pernah lihat. Ini yang Reza main Rahadian ada nih Mbak ya? Reza Rahadian, dia pakai makeupnya apa? Lucu nih dia nih. Di sini nih, dia makeup ini nih ada Bunga Citra Lestari ini. Yang pertama juga meledak sekali, terus makanya dia sampai bikin yang kedua. Gitu. Ini disutradarai sama Upi Avianto. Ini cerita ini juga nih Kang, apa namanya? Komedi mungkin ya? Apa Komedi situasi. antar budaya juga, karena kan dia Malaysia ada dan syuting di Indonesia. Malaysia, Malaysia, syuting iya. di Indonesia. Berikutnya paling Mbak. Terus ada ini serem lagi nih Kang. Apa tuh? Perempuan Tanah Jahanam. Oh, iya. Ini Saya kalau pernah ini, lihat trailernya. apa namanya? Joko Anwar ini nih. Ini sih filmnya Sadis ya, Mbak, agak ya? gore ini. Agak gore ya. Ini ada Ibu Christine nih. Ibu Christine pertama kali main film horor di sini nih. Ini juga. Dan wajahnya Christine Hakim serem sekali ya di film ini Mbak ya. Ini hampir 2 juta penonton. Tapi itu sih kekuatan Bu Christine tuh ya. Oh, Dia tuh nggak acting takut ya. jelek kan. Takut jelek ya. Dia Saya lihat di akan- film ini serem mukanya, serem. Dia akan menjalankan perannya Perannya tuh secara total dengan ya. total gitu. Saya dulu nonton Cuknya Din sampai terkagum-kagum. Kadang-kadang Luar juga biasa. ada kan mungkin aktor atau aktris Iya. yang nggak mau kelihatan jelek Jelek, ya, ya. masih mikirin, aduh mata gue cemplang banget, aduh ini nggak pakai bulu mata atau Kalau apa gitu. Bu Christine ini luar biasa ya. Kalau dia mah dia nggak peduli sama mukanya, pokoknya dia Oke. main perannya. Apalagi Mbak? Terus ada Kuntilanak 2. Kuntilanak 2. Orang Waduh, Indonesia nih Indonesia seneng Kuntilanak banget nih film horor ya. Relate kayaknya ya, Relate. sama hantu. Ini masih kuntilanak soal kuntilanak juga ya. Itu aja. Ini siapa nih Mbak? Karina Suwandi ya ini ya? Serem juga wajahnya Mbak. Itu Ya? Nena Rosier. Ya Allah, kenalin lagi gua. Please deh. Aku kan masih 19. Masa kenal Nena Rosier? Itu bintang tahun 80-an Mbak. Ember. Itu. Serem juga Mbak ya. Serem ya kalau film-film gini nih. Iya serem banget. Terus ada lagi tuh yang ini film keluarga nih Kang. Keluarga Cemara. Ini dulu dia lama di TV kan. Dulu Pak Adi Kurdi yang main, Adi Kurdi, almarhum ya. ya kan. Ini mereka coba untuk tuangkan ke dalam layar lebar. Terus apa namanya? Ini dari Visinema Pictures ini. Ini penulisnya Mbak Gina juga ini. Ini dari novel Mbak. Ya. Cemara ini. Dari bukan ini sinetron, dari sinetron Awalnya yang nulis Arswendo. Awalnya dari ini Mbak, dari apa? Dulu Cerpen ya. cerpen di Majalah Hai. Dulu. Saya tahu Ara atau Abah tuh ya dari ini. Dari ini ya. Iya. Di sini sih yang Ini aku juga laris bilang ya, Mbak? paling mirip tuh aranya. Yang kecil tuh. Hampir sama kayaknya sama yang lucu. ini loh, Ara tuh lucu. Widuri Putri ya. Ini anaknya itu kan ya, anaknya siapa? Anaknya Widi. Widi ya? Widuri Putri. Widi sama Mas. Apalagi Desi Mbak? Sarwan. Terus Film ada Indonesia? Gundala. Gundala. Negeri ini butuh patriot. Iya. Nonton Mbak? Nonton lah, ini teman saya Kang yang main. siapa? Abimana Abimana Arya Arya. Satya, teman saya yang ganteng ini. Oh my god, gitu ya. Ini di Priuk ya Mbak ya? Iya. Settingannya. Ini mereka juga banyak setting-setting bikin studio nih Kang. Karena kan untuk mencapai ininya kan, nih kayak gini-gini nih mereka sewa lahan-lahan kosong gitu. Nah ini siapa nih Mbak? Ini si Yayan ya. Oh, Yayan. Bagus Mbak filmnya Mbak? Bagus. Bagus, setiap film memang nggak ada yang sempurna ya. Iya, Bahkan iya. Marvel yang sebesar itu aja apapun kita ya. masih menemukan kekurangan. Namanya penonton kan selalu aja bisa ngelihat ini ya, tapi effort yang mereka keluarkan tuh juga nggak sedikit ya. Terus ada lagi ini Bumi Manusia. Oh. Bumi Manusia ini dari Bukunya. karya triloginya Pak Pramudia Anantatur ya. Ini apa namanya? Diadaptasi ke dalam film oleh sutradaranya Mas Hanung Bramantyo gitu. Ini pemeran si Iqbal ya Mbak ya? Pemerannya si Iqbal. Ini kontroversi juga nih. Kenapa Karena tuh? kan
Pak Pramudia itu kan dia punya penggemar fanatik ya gitu. Saya termasuk Jadi fanatik, Mbak. Buat mereka tuh Iqbal tuh terlalu ganteng, ngepop gitu, terlalu ngepop, terlalu kekinian gitu. Jadi kayak buat beberapa orang mereka agak. Dalam bayangan saya waktu pertama saya baca novel ini, siapa coba pemerannya, Mbak? Zaman dulu. Alex Komang. Oh, Alex Komang, iya. Tapi Alex Komang udah meninggal. Ya udah meninggal. Udah tua juga ya kan. Gitu. Memang Iqbal terlalu ngepop mukanya ya. Jadi mungkin terlalu jadi kayak nurunin ininya kalau buat para penggemarnya gitu. Terus ini juga sampai 3 jam loh. Nontonnya 3 jam. Filmnya 3 jam itu, gitu. Terus yang terakhir nih ada Preman Pensiun. Ini bukannya sinetron, Mbak? Ini dia dibikin film juga. Oh. Tapi ada sinetronnya juga. Oh. Gitu. Jadi ini agak apa namanya? Komedi ya, gitu. Karena apa namanya ini juga lumayan nyampe 1 juta penonton, Kang. Itu mencapai 1 juta penonton itu bukan sesuatu yang mudah ya. Betul. Gitu. Jadi apa namanya? Orang-orang ini dedikasinya gila-gilaan luar biasa deh. Iya. Itu di Indonesia ya, Mbak ya? Itu Indonesia. Nah, ini di luar, Mbak. Di luar tuh film, waduh, saya udah sampai bingung sendiri nih, Mbak. Selain dari 2019 sampai tahun 2020 tuh banyak banget film-film bagus. Tapi sekali lagi film bagus kan tidak identik dengan film yang bermutu ya, Mbak ya. Cuma begini, Mbak, saya memisahkan itu ya antara film bermutu sama film bagus. Yang penting film itu laris, Mbak. Nah, salah satu film yang menurut saya menarik ya di tahun 2019 sampai tahun 2020 itu adalah menurut saya itu adalah Joker. Joker. Itu film bagus, Mbak. Film bagus dan film laris. Gitu loh. Karena Joker ini dia ini ya, apa namanya? Soal menceritakan Joker dari sisi lain ya kan. Ini jadi kita kayak sebuah kita melihat bagaimana kehidupan di Amerika, bagaimana kehidupan termasuk di Indonesia ya. Sisi gelap seseorang, Mbak. Gitu. Iya. Ini dahsyat film ini nih. Saya salut lah dengan si Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix ini luar biasa. Dia bisa bertransformasi dari karakternya, transformasi dari orang biasa-biasa menjadi seorang orang gila. Kalau saya anggap ini orang gila nih. Sampai selesai film ini saya menganggap dia udah gila, gitu loh. Gitu loh. Nah, sedih malah, saya nangis malah nontonnya. Terus ya kita tidak bisa mungkiri lagi lah kalau kita bicara film, terutama film-film ini ya, film-film fantastik gitu ya, Avenger lah. Ini filmnya luar biasa, Avenger ini kan. 1-4 menurut saya sangat luar biasa. Ini kemarin filmnya juga laris manis yang Endgame ini terakhir ya film Avenger ini. Pemasukan juga sampai 2,797 miliar dolar seluruh dunia. Itu ini luar biasa. Ini filmnya panjang juga nih. Makanya berani kan investornya berani naruh duit. Naruh duit ya karena benar, Mbak. Kalau di luar itu kepikirannya kan bukan tidak hanya di satu negara saja kan, tapi di seluruh dunia. Ini mereka sampai triliun. Ini film ini luar biasa laris nih. Bikin ini sampai triliunan ya. Dan di Indonesia saja, Mbak ya, untuk nonton film ini ngantrinya luar biasa, Mbak. Iya. Padahal ini filmnya panjang kan. Itu 21 sampai kayak semua studionya Avenger tuh ya. Avenger semua. Sampai nonton pun kita harus pre-order kan, Mbak. Nggak bisa langsung kan. Saking hebatnya film ini. Nah, terus ada lagi film ya ini sih film-film remake ya, Aladdin. Nih baru saja. Yang Will Smith ya. Will Smith jadi jin. Ini unik juga. Ini unik juga. Ya, karena tuh pertama kalinya jinnya berkulit hitam. Gitu loh. Berkulit hitam dan ya sosok jin tuh akhirnya jadi kocak di tangan Will Smith ya. Nah, gitu. Ini karena film juga dia rame. Sendiri waktu itu saya pernah nonton behind the scene-nya. Dia sendiri merasa terbebani, Kang. Karena di film kartunya kan Robin Williams yang jadi Aladdin. Dia merasa waduh jadi pantas nggak nih? Jadi jinnya bukan. Oh iya jadi jinnya. Dia bilang pantas nggak nih saya nih? Ini nggak saya pantas nggak gantiin Robin Williams kata dia. Dia hampir nolak gitu. Ada. Nanti kita lihat adegan si pada saat jinnya keluar nih. Nah ini tuh lihat dan kocak benar setting kayak begini dipadu dengan CGI gitu. Nggak ini benar-benar makan tenaga dan pikiran sekali nih gitu. Nah, terus ada lagi Toy Story, Mbak.
Ini mungkin udah ini film sequel. anak-anak ya. Film Ini anak-anak, udah kartun. keempat ini. Keempat nih. Saya nonton dari zaman saya pertama kali kerja di Jakarta ya. Sampai sekarang sama yang keempat ini udah berapa tahun nih saya nonton. Iya. Tetap tidak berubah-berubah nih. Disney ini ya. Dan mereka tuh selalu menemukan ini kalau buat saya tema-tema yang sederhana tapi dalam gitu. Dalam, ya. Maknanya tuh dalam sekali gitu. Ini penulis ceritanya yang menurut saya luar biasa ya. Ini juga laris manis Toy Story ini sampai pemasukannya 1,73 miliar dolar. Oh iya, anak-anak tuh pasti hardcore kan kalau nonton gini nih. Nah, ini ada film Heroes lagi, Mbak. Spider-Man. Nah, cuman nih Spider-Man ini emang beda dengan Spider-Man. Kan sudah banyak nih versi-versinya Spider-Man nih, Mbak ya. Yang pertama itu kan Tobey Maguire kan. Terus yang kedua ini si siapa? Namanya saya udah nggak hafal nih. Ini yang terbaru ini versi terbaru. Tapi kalau menurut saya ini sangat realistis, Mbak. Ini Spider-Man yang sangat realistis dibandingkan Spider-Man yang versi-versi sebelumnya gitu. Gitu. Karena kalau kita kan ngebayang namanya Spider-Man itu kan ngeluarin jaring kan karena dia dari surat-surat darah yang muncul di urat sarafnya kan. Nah, kalau di sini enggak, ini nanti dibuat sebagai semacam alat, Mbak. Dibuat semacam alat, disimpan di nadinya sehingga si jaring itu keluar dari alat. Dan ini di sini Spider-Man-nya juga kelihatan bego, Mbak. Kelihatan seperti anak-anak gitu loh. Dia malah di salah satu film Avenger tuh dia ternyata ini ya anak didiknya Iron Man ya. Iron Man ya. Di sini tuh kikuk kelihatannya, tapi memang itu sisi lucunya di sini. Saya nonton film ini menyegarkan saya lah karena dua versi sebelumnya mungkin Spider-Man terlalu hero ya. Kalau di sini benar-benar dia kayak anak kecil, ngambek gitu loh. Terus dia naksir si siapa ceweknya. Kocak lah film ini lah. Iya. Nah, berikutnya ini ada film judulnya Captain Marvel. Ini juga meledak juga, Mbak. Tidak hanya di luar ya, di Indonesia juga meledak. Ini pemasukannya juga cukup besar, 1,18 miliar dolar. Wow. Ya, pemerannya cewek, Mbak, cantik dan ya menurut saya film ini mungkin agak anti klimaks ya dibandingkan film-film sebelumnya ya. Agak anti klimaks, tapi laku juga karena bagaimanapun film Heroes itu ya pasti laku lah, Mbak. Gitu. Apalagi sekali lagi nih membuktikan bahwa Marvel itu setingkat lebih cepat dibandingkan DC gitu. Kayak mereka lebih ini ya. Kalau DC itu kebanyakan kalau buat saya film-filmnya lebih dark. Lebih dark ya, lebih kelam Batman gitu-gitu ya, dark Superman gitu. juga dark gitu kan. Nah, kalau Daredevil kan. Nah, kalau yang apa Marvel ini biasanya lebih cerah, lebih ini. Dan kebanyakan lebih alien juga sih kalau misalnya film-film dari ini. Nah, terus Disney itu memang spesialis ini ya, kartun ya. Tadi kita sudah bicara Toy Story, ada lagi The Lion King, Mbak. Tapi sepertinya ini remake film dari film kartun ke film yang real gitu loh. Jadi kalau kita lihat, kita lihat 3D gitu ya, Kang. Nah, tuh. Kalau dulu kan kita mengenal Lion King itu kan kartun ya, sekarang berubah. Tuh, Mbak, berubah. Gila ya. Iya. Jadi seolah real seperti ini ya. Padahal ini lagi-lagi kekuatan CGI ya, luar biasa. Ini luar biasa sih, iya. Ini tapi emang film sepanjang zaman sih Lion King ini ya. Terus apa lagi kan? Banyak sebenarnya film laris ya, tidak hanya film-film tahun 2019 sampai tahun 2020. Banyak film-film bagus, ada Jungle Book juga ada, terus ada How to Train Your Dragon juga ada. Ada saya nggak tahu nih Fast and Furious ini sudah seri keberapa nih. Nggak tahu 10 nggak tahu 11 karena setiap tahun pasti film ini muncul gitu, Mbak. Ada ya. Iya, sampai ada yang meninggal sampai aja yang itu meninggal masih terus gitu ya. ya, berubah. Ya, itu film-film laris ya selama 2019 sampai tahun 2020. Sebelum pandemi. Padahal sebenarnya kalau tidak salah, Mbak, sebelum pandemi muncul ya, ada beberapa film yang mungkin diramalkan bakal jadi film box office. Ada James Bond. Terus James Bond terbaru ada berapa lagi film-film baru yang katanya ganti ya. Ya, Star Wars juga akan muncul lagi di serial berikutnya. Cuma mungkin karena pandemi akhirnya semuanya ditunda, Mbak. Gitu. Covid. Nah, ini gimana, Mbak? Selain itu kan tadi film laris nih yang sangat industri kalau banget. saya sih ada beberapa film ya yang ini menjadi favorit saya sepanjang zaman. Oke. Yang saya tonton juga udah berkali-kali gitu kan. Ya. Itu kayak film Inception, mungkin kalian pernah lihat, atau Imitation Game, Game. terus Catch Me If You Catch Me If You Can, gitu. Terus apa Leonardo namanya? DiCaprio ya.
Terus The Terminal saya juga suka itu Terminal, yang si siapa namanya Tom Hanks, Tom Hanks ya kan. The Terminal itu kan yang menceritakan itu Mbak, orang yang terdampar di ini bukan? Di airport ya. karena Itu dia kisah nyata sebenarnya, negaranya tiba-tiba hilang gitu bukan hilang kan. merdeka kalau nggak salah ya. Terus, dikuasai sama negara lain gitu. Terus dia jadi nggak bisa nggak punya identitas ya kan. Dan ternyata itu ada cerita benernya itu. Ya, ada kisah nyata tapi di Inggris. Yang itu orang sampai dia berapa puluh tahun gitu, tinggal 20 tahunan deh tinggal di dalam pesawat. Tadi Mbak cerita soal Inception Mbak. Ini kebetulan karena saya nonton tuh ya. Itu film luar biasa menurut saya. Bagaimana kita pindah yang itu kan yang ini yang film apa? Mimpi kalau nggak salah kan Inception tuh kan. Nah, itu juga menarik juga kan Mbak ya untuk di ini. Itu. Kalau yang lain gimana Mbak? Banyak. Kalau dari Indonesia tuh kayak saya kebetulan penonton film horor juga ya. Jadi kayak Kuntilanak kayak tadi juga. Lebih ke kayak film-film Joko Anwar sih saya suka gitu. Joko Anwar tuh kelebihannya apa Mbak? Kalau film-film horor? Pengabdi Setan gitu tuh saya suka. Dia ininya ini sih apa namanya pengadeganan gambar apa gitu-gitunya tuh lebih modern dan ini ya dan nggak cheesy gitu, ceritanya juga ada gitu loh. Tapi kapan dong kita ke bioskop nih Kang? Iya nih sudah lama nih Mbak, kayaknya kita perlu, saya nggak tahu nih mau sampai akhir tahun ini kita hanya nonton di televisi atau di gadget atau bagaimana nih Mbak? Saya belum tahu juga. Nunggu pandemi sampai kapan saya nggak tahu. Kemarin 29 Juli, 29 Juni mau dibuka, terus kemudian ditunda lagi cuma sampai sekarang saya tidak tahu mau sampai kapan. Itu di Jakarta Mbak ya, mungkin di beberapa daerah. Tapi setahu saya kalau beberapa daerah juga menunggu Jakarta. Jakarta buka, mungkin beberapa daerah juga mau membuka bioskop. Saya orang kuno sih Kang, saya butuh nonton tuh konsentrasi gitu. Kalau nonton di aplikasi saya belum relate ya. Iya. Gitu. Jadi tapi ngomong-ngomong soal nonton di gadget atau nonton di televisi ini, saya juga penasaran sebenarnya apa sih yang membuat orang akhirnya jadi tertarik nonton di gadget. Karena kalau saya ya secara pribadi aneh gitu nonton film hanya nontonnya kecil seperti ini atau hanya di laptop atau hanya di PC misalnya. Kurang asik, ataupun di TV pun menurut saya kurang asik gitu loh. Saya ada sih teman kita juga Kang. Yang penonton film yang memakai segala cara. Maksudnya memakai segala cara dengan 1000 aplikasi yang dia punya itu di dalam handphone dan gadget-gadgetnya. Aneh juga dia. Ya perlu kita. Saya pengen tahu juga kenapa sih orang suka banget nonton di layar ukuran kecil atau dia nonton di televisi gitu. Karena bagi saya kalau saya kan sama kayak Mas Wija, penonton tradisional nonton di bioskop tuh lebih asik. Gitu. Ya udah, yuk Kang kita ini dulu deh. Ketemu dia. Tapi kayaknya denger lagu dia lebih enak dengan lagu dulu Mbak. Iya. Nah, kita dengar lagu-lagu soundtrack lah. Kan banyak lagu soundtrack yang bagus tuh Mbak. Oke. Ya Kreatif kan? Pilihin dong lagu-lagunya yang keren-keren. Ya. Yang pasti lagu-lagu soundtrack ya. Karena banyak lagu soundtrack yang juga bagus-bagus didengar Mbak. Oke. Gitu. Oke, kalau begitu. Kita sambil nunggu tamu kita datang ya Mbak ya. Sambil nunggu, nggak usah ditunggu dia datang. Kita panggil aja dia dari atas suruh turun. Untuk gini. Ya, pemirsa, itu tadi cerita film. Ya, semoga kita bisa melewati kegelisahan ini semuanya. Dan sebentar Mbak, itu apa tuh Mbak? Tematik biasa kan. Anak-anak kreatif, tim kreatif kita kan tematik sekali. Karena kita ngomongin film disajikannya popcorn, ya kan. Padahal saya sudah lama loh nggak makan popcorn. Padahal saya kalau di bioskop makannya hotdog, nggak makan popcorn. Kalau saya makan popcorn. Batu kalau makan popcorn. Saya minta hotdog dikasihnya popcorn, ya kan. Nggak pengertian ini ya. Oke, kalau gitu kita akan kembali lagi di segmen 2 nanti bersama teman kita yang sangat spesial. Jangan kemana-mana.